Aksi protes menuntut penghentian operasi militer Amerika Serikat Israel terus berlangsung di Milan, Italia. Massa juga meminta dihentikannya serangan ke Lebanon yang juga kerap kali menjadi sasaran serangan Israel. Sesosok jenazah pria dalam kondisi mengering ditemukan di dalam mobil di Sleman, Yogyakarta. Diduga jenazah sudah berada di dalam mobil selama 1 bulan. Naiknya harga kedelai membuat sejumlah pembuat tahu tempe memperkecil ukuran barang dagangan mereka. Para penjual tahu tempe pun khawatir kehilangan pembeli. Apa jadinya jika aktivitas off-road dilakukan di tengah kota? Di kota Bandung, Jawa Barat, sebuah lahan terbengkalai disulap menjadi lintasan off-road yang siap mengajak Anda memacu adrenalin. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 informasi tadi, Kompas yang juga memiliki informasi lainnya terkait kasus pemalakan sopir bajai di Tanah Abang, Jakarta Pusat yang kini pelakunya telah ditangkap. Selain itu, kami juga akan menghadirkan informasi terbaru terkait kasus korupsi yang menjerat Bupati Tulung Agung. Simak selengkapnya di Kompas Siang bersama saya Harjuno Prambito. Dan saya Renata Panggalo di Kompas TV, independen, terpercaya. Upaya perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat kembali mengalami kebuntuan. Perundingan yang digelar di Pakistan selama hampir 1 hari penuh berakhir tanpa kesepakatan. Delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf meninggalkan Pakistan pada hari Minggu setelah 21 jam negosiasi damai dengan Amerika gagal mencapai titik temu. Rekaman video menunjukkan rombongan Iran tiba dan diantar di Pangkalan Udara Nurhan, Pakistan, didampingi pejabat setempat termasuk Menlu Ishaq Dar. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyebutkan kegagalan negosiasi sebagai kabar buruk bagi Iran dan menegaskan perbedaan masih terjadi dalam sejumlah isu penting. Sementara itu, juru bicara Kemlu Iran, Esmail Baghei, menyatakan perbedaan pandangan menjadi penyebab utama dan menilai kesepakatan tidak dapat dicapai dalam 1 putaran. Amerika Serikat dan Iran menghadapi kebuntuan dalam negosiasi perdamaian yang dilakukan di Islamabad, Pakistan. AS mengklaim kesepakatan tak tercapai lantaran Iran menolak syarat soal program nuklir. Sementara Iran menyebut AS menambahkan isu lain termasuk soal Selat Hormuz. Amerika Serikat dan Iran mengakhiri negosiasi tanpa mencapai kesepakatan dan nasib gencatan senjata selama 2 minggu itu masih belum jelas. Amerika Serikat melalui Wakil Presiden J.D. Vance mengumumkan bahwa Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan setelah 21 jam negosiasi di Islamabad, Pakistan, dan menyebut hasil tersebut sebagai kabar buruk bagi Iran. Ia menjelaskan salah satu poin utama yang menyebabkan buntunya negosiasi adalah Iran menolak menerima persyaratan Amerika Serikat soal komitmen jangka panjang untuk menahan diri pengembangan senjata nuklir. We've been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not
seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Sementara dari sudut pandang Iran, ketidaksepakatan terjadi karena kesenjangan pemahaman berbagai isu, di antaranya dimasukkannya topik-topik baru termasuk Selat Hormuz dan kawasan yang memperumit pembicaraan. در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌هایی رسیدیم واقعیت، اما در مورد دو سه موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها. نکته دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینا خودش شرایط، ویژگی‌ها و مقتضیات خودش رو داره. Sebelumnya, delegasi Amerika Serikat dan delegasi Iran melakukan negosiasi selama 21 jam di Islamabad yang dimediasi Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai akhir dari ketegangan Amerika Serikat-Iran, apakah melanjutkan dialog atau lanjut berperang. Sementara Selat Hormuz yang merupakan jalur utama energi dunia masih ditutup. Lalu apa saja sebenarnya syarat yang diajukan dari pihak Amerika Serikat maupun Iran? Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance mengajukan sejumlah syarat dalam perundingan dengan Iran, diantaranya persetujuan total program nuklir, menyerahkan cadangan uranium, mengizinkan pemeriksaan IAEA tanpa batas, persetujuan rudal balistik yang dapat menjangkau keluar perbatasan Iran. Sementara delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Iran, Bagher Ghalibaf, mengajukan syarat penghentian serangan secara permanen di kawasan Timur Tengah, pencairan aset Iran yang dibekukan, ganti rugi korban perang, serta pengaturan lalu lintas Selat Hormuz di bawah kendali Iran dan Oman. Sementara itu, saudara, Pakistan menyerukan Iran dan AS untuk tetap menjaga gencatan senjata. Hal tersebut disampaikan usai pembicaraan AS-Iran selama 21 jam berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, mengatakan negaranya akan mencoba memfasilitasi dialog baru antara kedua negara dalam beberapa hari mendatang. That the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat telah mengirim kapal perang Angkatan Laut ke Selat Hormuz pada Sabtu waktu setempat. Pengerahan kapal perang itu bertujuan untuk membersihkan ranjau laut. Komando Pusat Amerika CENTCOM mengklaim 2 kapal perang telah beroperasi pembersihan ranjau yang dipasang Iran. Keduanya merupakan kapal perusak berpeluru kendali. CENTCOM mengatakan pasukan Amerika Serikat tambahan termasuk drone bawah air dapat bergabung dalam upaya itu dalam beberapa hari mendatang. Sementara Iran dengan tegas menolak klaim Washington DC bahwa kapal perang Amerika memasuki Selat Hormuz. They probably have a couple of mines in the water. We have minesweepers out there. We're sweeping the strait. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is. Sementara Iran melalui anggota parlemennya menegaskan persoalan di Hormuz tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi sebab Selat Hormuz diakui sebagai jalur perairan milik Republik Islam Iran. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که
ما با مذاکره بازش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون یک آبراهی است متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا، با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلم ملی استفاده کنیم. Jangan beranjak, saudara. Kompas Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya, Angkatan Bersenjata Israel merilis rekaman operasi darat dan udara yang dilakukan di Lebanon Selatan, menargetkan posisi yang berafiliasi dengan Hizbullah. Informasi tersebut dan gagalnya negosiasi AS-Iran serta dampaknya terhadap kawasan Timur Tengah serta wilayah lainnya akan kami bahas lebih lengkap usai jeda.